Warga dusun Manginsari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, digegerkan dengan tewasnya seorang nenek di rumahnya. Diduga nenek tersebut menjadi korban pembunuhan oleh cucunya. Sementara itu, cucu yang tinggal bersama korban juga mengalami luka di perut dan juga leher. Peristiwa yang menggegerkan warga ini terjadi pada pagi hari. Warlin, seorang nenek yang berusia 70 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Saifuddin, cucunya yang berusia 17 tahun, keluar rumah dengan kondisi bersimbah darah dan mengalami luka cukup parah di bagian perut dan leher. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar rumah korban, awalnya dirinya mengetahui Saifuddin yang duduk di pekarangan rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Tasim, salah satu tetangga korban, menjelaskan dirinya melihat Udin dengan luka di leher dan perut. Melihat kondisi tersebut, Tasim lalu mencari bantuan pada tetangga lain. Saifuddin lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang menggegerkan warga ini. Nenek sama cucu. Nenek sama cucunya ya Pak ya? Nah, Pak, terus apa yang Bapak ketahui tadi? Cucunya minta tolong atau bagaimana? Ya minta tolong, setelah tahu saya hanya begini minta tolong. Minta tolong karena luka-luka ya Pak ya? Ya, luka-luka. Tahu saya di lehernya ini bengkak, saya minta tolong pada saya langsung pergi minta tolong pada orang lain. Lukanya di mana aja Pak? Di leher sama di perut. Di perut. Terus yang meninggal tadi siapa Pak? Yang dikeluarin dari rumah tadi? Neneknya. Namanya Urlin. Itu kenapa Pak? Nggak tahu. Tidak tahu ya kalau itu. Setelah itu keluar itu tidak tahu sudah saya. Yang tahu hanya cucunya saja itu. Yang minta tolong tadi. Yang minta tolong begini-begini itu. Simon Alfredo melaporkan. Satres Narkoba Polresta Malang berhasil menangkap 3 orang pelaku yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita narkoba jenis sabu sebanyak 21 kg. Dari pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan jaringan antar pulau ini, Satreskoba Polresta Malang Kota menangkap 3 orang pelaku, yakni berinisial JMD, SKD, dan MR. Ketiga pelaku ini ditangkap berkat hasil pengembangan kasus pada bulan Maret lalu. Selain berhasil menangkap ketiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 20 kg, timbangan, dan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan pelaku dalam mengangkut sabu-sabu. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, awalnya polisi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyidikan dan penyelidikan. Polisi kemudian menangkap JMD dan SKD di Jalan Ciliwung. Turut disita sabu-sabu seberat 19,846 kg. Sebelumnya, di hari yang sama, polisi juga melakukan pengembangan dan menangkap tersangka MR, serta menyita sabu seberat 1 kg lebih. Sehingga total, polisi menyita 21 kg sabu. Para tersangka ini merupakan pengedar jaringan antar pulau. Kapolresta menambahkan, polisi terus berkoordinasi dengan jaksa dan penuntut pengadilan untuk memberikan hukuman tertinggi pada ketiga tersangka. Dengan pengungkapan 21 kg sabu ini, Kapolresta menyebutkan sama dengan menyelamatkan 250.000 jiwa di Kota Malang. Dari hasil pendalaman, narkoba yang disita diduga berasal dari luar negeri seperti Timur Tengah dan segitiga emas di wilayah Asia. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku dijerat dengan pasal berbeda. Untuk JMD dan SKD dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Sementara MR dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Mengamankan 2 orang pelaku dari hasil pengembangan di bulan Maret 2022. Jadi pengembangan tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat dari hasil penyidikan dan penyelidikan sehingga mengamankan pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.15 itu tepatnya di Ciliwung, Kota Malang dengan barang bukti lebih kurang 19,846 kg. Sebelumnya di hari yang sama ada pengembangan dari perkara juga yang berbeda, itu mengamankan
lebih kurang 1 kilogram sabu. Kita akan mengenakan pasal pidana 114 dan 112, ancaman hukuman mati. Nah, kalau kita melihat total lebih kurang ada 20,8 kilogram ini, kita sudah menyelamatkan lebih kurang 200 sampai dengan 250.000 jiwa generasi yang ada di wilayah Kota Malang. Akan berkoordinasi dengan jaksa dan penuntut pengadilan untuk hukuman yang paling tinggi terhadap pelaku-pelaku peredaran, apalagi beredar di wilayah Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Akibat penyebaran penyakit mulut kuku dan penutupan pasar hewan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit kuku mulut berdampak pada sulitnya penjualan hewan ternak dan harga kambing untuk kurban mengalami penurunan. Para peternak berharap wabah PMK bisa segera tertangani sehingga aktivitas jual beli hewan kurban bisa kembali normal. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani penyakit mulut kuku pada hewan ternak, sapi, dan juga kambing. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK ini dengan melibatkan berbagai unsur terkait, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan warga masyarakat, serta peternak agar penanganan bisa lebih baik dan wabah PMK bisa segera berakhir. Masih menyebarnya virus penyakit kuku mulut pada sapi dan kambing, dikhawatirkan para peternak akan berdampak buruk pada hewan ternak mereka. Selain kerugian akibat kematian, juga harga jual yang turun drastis karena minat pembeli juga semakin menurun. Upaya sterilisasi dan penutupan pasar hewan juga berdampak pada sulitnya penjualan hewan ternak. Salah satunya kambing yang juga terdampak seperti sapi. Kambing dan sapi ini terjadi penurunan harga jual. Menurut salah seorang peternak kambing di Kota Batu mengungkapkan, saat ini sudah jarang pembeli yang datang ke rumah untuk menawar kambing. Padahal tahun lalu jauh sebelum Idul Adha, kambing sudah banyak yang terjual. Para peternak tetap melakukan perawatan dan mengeluarkan biaya, sementara tidak jelas kapan ternak mereka bisa terjual. Para peternak mematuhi anjuran pemerintah untuk mengantisipasi PMK dengan cara menjaga kebersihan kandang dan juga memberikan vitamin semampunya. Kata-katanya orang itu kok sapi-sapi itu banyak yang ya mudah-mudahan nggak sampai ke kambing gitu ya. Kalau ke kambing wah bahaya ini. Pada dengar harga kambing juga sudah mulai turun drastis sekarang Pak. Ya turunnya banyak sekali Pak ya. Seperti kemarin. Iya. Turunnya banyak. Orang juga kalau beli juga khawatir juga ya. Iya. Tiba-tiba beli mati kambingnya Pak ya. Ya mudah-mudahan penyakitnya enggak sampai ke kambing gitu aja. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga jual cabai rawit di pasar tradisional di Kota Malang terus melonjak. Saat ini harga jual cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai berdampak pada daya beli masyarakat yang juga menurun. Harga jual cabai rawit yang sebelumnya di kisaran harga Rp70.000 per kilogram terus melonjak dan saat ini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai yang mencapai Rp100.000 tersebut terjadi 4 hari belakangan ini. Pedagang mengaku harga cabai rawit pada pekan lalu masih di kisaran Rp70.000, kemudian naik menjadi Rp80.000 dan 4 hari lalu kembali naik dan mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit yang mahal, cabai besar juga mengalami kenaikan. Cabai besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40 hingga Rp60.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Sementara selain cabai rawit, harga komoditi lain juga mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp15.000 kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sekarang gimana ya Mas? Mahal ya? Naiknya masih berapa hari? 4 harian lah. Ya orang beli berkurang. Biasanya 1 on, ya 5.000. Berapa sekarang, Bu? Sekarang 100 jualin. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya 8.000 itu sudah mahal. 80 sudah mahal sebelumnya. Sekarang lebih pula ya, sampai hampir 90-an lah. 85, 80. Iya, memang dari sananya mahal emang ya, Bu? Dari sananya mahal. Jadi pembeli juga mengurangi kan? Iya, mengurangi beli nih. Soalnya uang belanjanya dibagi. Nggak hanya cabai tok kan, kasihan.
selain cabai rawit, cabai merah besar, Cabai merah besar juga, hijau besar juga, keriting, hijau lalap juga mahal. Sama-sama jamaah. berapa Bu kalau Mahal cabai semua. merah? Merah 80 jualnya. Kalau yang hijau Bu? Hijau itu 50 hijau besar, biasanya nggak sampai. Tomat juga mahal, jualnya 20. Tomat biasanya berapa? Biasanya jualnya 15 mas, sekarang kulaknya lebih dari 15. Simon Alfredo melaporkan. Angin yang bertiup cukup kencang dan pada saat hujan turun patut diwaspadai pengguna jalan. Papan reklame besar banyak yang mulai rusak dan iklan reklame robek terlihat masih terpasang. Banyak pihak berharap ada penertiban kembali iklan reklame untuk memastikan hanya iklan reklame berizin dan dipasang sesuai aturan yang masih terpasang. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama di kawasan Singosari sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Iklan reklame banyak dipasang di Jalan Poros Penghubung, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan selain dipasang di paku di pohon pelindung, tiang listrik juga sebagian belum dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan iklan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame serta reklame masih dalam kondisi baik. Tidak hanya itu, space untuk iklan reklame besar juga harus diwaspadai karena banyak kejadian lempengan seng lepas dan jatuh ke badan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan ketidaknyamanannya dengan banyaknya iklan reklame yang dipasang sembarangan sehingga mengganggu pemandangan kawasan, terutama yang kondisinya sudah rusak ataupun robek. Di beberapa titik jalan di wilayah Karangploso juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung dan tiang listrik yang melanggar aturan pemasangan iklan reklame sehingga harus menjadi prioritas penertiban. Ini kan angin baru bertiup sudah lumayan kencang lagi nih kelihatannya nih. Nah, banyak juga Pak banner-banner besar tuh yang seng-sengnya sudah mengelupas Pak. Gimana Pak ngelihatnya Pak sebagai pengguna jalan warga masyarakat? Saya sebagai warga masyarakat melihatnya itu ya kurang gimana ya? Ya. Berbahaya lah, terutama bagi pengguna jalan. Apalagi sekarang musim hujan, anginnya gede. Ya. Takutnya nanti pas jatuh apa gimana kan? Nah, gitu. Sebaiknya dilepas atau diperbaiki lah. Iya. Ya harapan saya sebagai masyarakat, sebagai pemerintah segera melepas lah, melepas biar kelihatan bersih. Ya. Dan kan pajak reklame kan juga lumayan masuknya Pak ya. Iya. Kalau dibiarkan ya tambah banyak aja nanti yang pasang tanpa. Ya makanya itu kalau yang sudah kedalasan lebih baik dilepas. Ya. Kalau mau dipasang baru ya izin baru. Kemudian yang robek-robek juga masih cukup banyak juga ya di jalan yang robek-robek ini Pak ini. Iya, ya beberapa itu lebih baik kan kalau dilepas kan kelihatan bersih kan. Iya. Apa dipasang yang baru yang dilepas gitu kan malah kelihatan rapi. Iya. Lagian juga bahaya kan sampai lepas nutup ke pengendara sepeda motor Pak ya. Ya iya, kalau mengenai pengguna jalan malah kecelakaan dan berbahaya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mendekati Idul Adha, harga kebutuhan di pasar Karangploso masih relatif stabil. Beberapa jenis barang mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Sementara untuk pengunjung masih relatif sepi dibandingkan jelang Idul Adha tahun lalu. Beginilah yang terlihat di pasar Karangploso Kabupaten Malang mendekati Idul Adha, harga kebutuhan masih relatif stabil dan belum ada kenaikan yang berarti. Beberapa bahan kebutuhan sudah mulai kenaikan tetapi tidak signifikan. Seperti telur yang sudah mengalami kenaikan sejak beberapa waktu yang lalu, tepung dan mie juga sudah naik. Pasca Lebaran, kondisi pembeli dirasakan relatif lebih sepi dibandingkan kondisi serupa pada Idul Adha tahun yang lalu. Naiknya harga kebutuhan ini biasanya terjadi karena mengikuti pasar, di mana ketika barang melimpah maka harga biasanya akan turun, dan juga sebaliknya. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, setelah Lebaran tidak terlihat adanya peningkatan jumlah pengunjung dan pembeli malah cenderung relatif sepi. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli masih normal di tengah sedang mewabahnya penyakit mulut kuku atau PMK. Para pedagang berharap mendekati Idul Adha, semoga wabah PMK bisa segera berakhir sehingga Idul Adha bisa normal kembali dan berdampak pada meningkatnya kunjungan ke pasar. Gimana harga-harga apa yang kelihatan naiknya menonjol? Harga yang naik telur 28. Asalnya berapa dulu? Dulu 26. 26. Saya naik 2000. Naik 2000. Apa lagi Umi? Dengar-dengar mie juga naik ya? Iya, mie biasanya 36, 1 Ya. bal. Sekarang jualannya 40. Terus yang tepung-tepung katanya dengar juga. tepung segitiga itu 11.000. Kenaikan lagi Bu Umi? Ya, naik. Biasanya 10. Oh, Umi gimana untuk pengunjung pasar ini pasca Ya, Lebaran sepi, ini? Sepi.
sepi sekali karena ya barengan anak sekolah. Iya, iya. Itu untuk biaya anak sekolah. Tapi tahun-tahun kemarin nggak sesepi ini ya? Enggak sepi seperti ini. Sekarang ini yang sepi sekali. Iwan Hikmawan melaporkan.